Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya Iwan. Hari ini saya akan membagikan tutorial bagaimana membuat pivot table. Sebelum bercerita bagaimana, tentunya kita ingin tahu dulu apa itu pivot table. Pivot table dalam bentuknya yang paling dasar punya tugas mengambil data dan melakukan peringkasan. Meringkasnya sehingga kita bisa paham. Dan semuanya bisa dilakukan dengan tanpa mengetikkan rumus. Yang dibikin di dalam pivot rumus apa sih sebetulnya? Rumusnya yang utama adalah sebetulnya sum ifs pakai S, count if dan average ifs. Jadi maksudnya apa? Mengagregasi atribut-atribut tertentu yang kita minta kita kondisikan. Misalkan kemarin kita cerita di bulan tertentu, produk tertentu, di negara tertentu, berapa tuh total penjualan. Itu adalah kondisi-kondisi. If-nya apa. Nah, dengan pivot kita tidak perlu membuat rumus, tapi hanya cukup drag and drop, itu saja. Nah, hal dasar yang perlu kita ketahui adalah dalam pivot ini, bahwa tabel pivot ini mengenal istilah kolom dengan sebutannya field. Jadi dia menyebut kolom itu dengan istilah field. Field ada dua macam, ada field angka, ada field baris. Field angka atau nilai, value ya. Value field atau row fields kalau bahasa Inggrisnya gitu, value field atau row fields. Nah, apa peran field masing-masing ini? Jadi field baris punya peran untuk men-slice atau memilah-milah si angka atau value, si field value gitu. Jadi gambarnya gini, seandainya ada di situ ada field bulan, ada jenis produk, ada field angka, jumlah penjualan. Nah, field baris ini adalah kondisi yang bisa memecah angka. Saya mau lihat di bulan Januari berapa penjualannya, di bulan Februari berapa. Itu adalah field yang bisa memecah. Jadi field baris fungsinya memecah atau men-slice data angka atau field angka ya. Nah, ada 8 fitur pivot yang penting kita ketahui. Pertama ada set report layout. Bagaimana kita melayout sebuah laporan pivot sehingga lebih enak dilihat gitu ya. Yang kedua adanya flexible sources. Jadi kita perlu men-set data yang kita ambil sebagai sumber pivoting itu menjadi data yang sifatnya fleksibel. Ketika ada penambahan pivot hanya tinggal di refresh, maka otomatis data terbaru yang hadir di dalam pivot. Kemudian ada fasilitas atau fitur grouping. Jadi grouping ini berfungsi untuk mengelompokkan field yang ada gitu ya. Kemudian ada substitute blank, kita bisa mengganti value yang kosong dengan angka atau dengan teks tertentu, itu bisa. Kemudian ada double click to show granular data. Dengan double click kita bisa tampilkan data yang utuh, yang rinci gitu ya. Kemudian berikutnya ada show filter or short. Kita bisa short angka itu sesuai keinginan kita, dari besar ke kecil atau kecil ke besar gitu. Atau pakai selang tertentu bisa. Kemudian show report each filter, menampilkan report pada setiap filternya. Tidak perlu repot, kita bisa langsung aktifkan untuk menyajikan report berdasarkan filter masing-masing gitu ya. Terakhir ada slicer, pemecah data gitu. Oke, kita mulai dari data pivot. Nah, data pivot ini harus berupa data tabular yang dimana setiap baris ini adalah record atau catatan transaksi ya. Jadi seperti ini bentuknya ke bawah. Biasanya kolomnya sudah fix gitu ya. Yang bertambah adalah data ke baris terus ke bawah. Nah, untuk memudahkan nanti di dalam refresh data pivot, itu namanya flexible resource, flexible di sini, flexible sources. Kita harus ubah si
data ini menjadi format tabel. Format tabel kita buat dengan cara arahkan di salah satu sel di tabel ini, kemudian Ctrl T ya, Ctrl T. Kemudian di sini ada wilayah tabelnya A1 sampai D49. Kemudian kita centang header, karena kita punya header di sini, ada musim, penjual, produk, jadikan header. Oke kan, sehingga jadilah dia bentuknya tabel. Cirinya adalah ketika kita scroll down, si header akan menggantikan ABCD di kolom ini, kolom ABCD ini. Seperti itu. Ciri dia menjadi tabel, atau di sini ada tulisan tabel name. Tabel name tadi adalah tabel 7 gitu ya. 7 namanya tabel 7. Oke, sekarang kita ingin bikin pivot. Langkah pertama adalah kita insert pivot table. Kemudian ini tadi tabel 7. Saya ingin masukkan pivot itu ada di existing worksheet, yaitu di worksheet yang sama. Saya letakkan di sel G1, kemudian saya enter. Oke. Maka akan muncul pivot table field di sini. Dimana di sini adalah field, di sini ada field row field, dan ada yang disebut field value. Disebut row field, memang cocoknya diletakkan di row gitu ya, lebih tepatnya ditaruh di row, bukan tidak bisa ditaruh di kolom, bisa. Langkah pertama membuat tabel pivot adalah dengan memilih yang menjadi kolom yang atau field yang menjadi field value atau angka. Pilih angkanya dulu, field value-nya dulu. Field value adanya di unit terjual. Kita drag and drop aja dia ke row, ke value, ke value. Ini adalah sebuah pivot, tapi belum dipecah. Nah, memecahnya dengan row fields ya. Row fields itu ada di sini. Di musim, penjualan, produk, ini adalah row field. Field untuk row. Kalau dia field untuk row, maka cobalah kita giring dia ke sini. Musim aja dulu, musim ke row. Akan muncul bahwa di sum if kan, bahwa di musim dingin total penjualan ada sekian, gugur sekian, panas sekian. Nah, ini misalkan saya ingin rubah jadi lebih rapi angkanya ya, ada koma separatednya. Kita gampang tinggal klik kanan aja di angkanya, kemudian pilih value field setting. Di value field setting ada number format. Di number format ada pilihan kategori number. Ini di nolkan desimalnya, kemudian use 1000 separatornya diganti dengan koma. Maka dia akan dibikin seperti ini, rapi ya. Nah, karena pivot bisa sum if as, jadi jamak si kondisinya, maka kita bisa pindahkan ini penjual ini ke di bawah musim atau di atas musim, boleh, terserah. Taruh aja di sini. Jadi if-nya banyak, if dingin, if musim, dan if penjual. Jika penjualnya dev di musim dingin, maka hasilnya sekian. Jika penjualnya jord di musim dingin, sekian. Jika dev di musim gugur, sekian. Jadi ini adalah kondisi if s-nya itu tadi. Nah, kalau saya mau lihat dia tidak berupa sum, boleh kita ganti aja dengan di sini value-nya ada value field setting, ada count, ada average. Saya mau lihat average aja deh, average. Bisa kita lihat gitu, average. Tapi kurang tepat ya, karena tidak ada pengulangan di sini, tidak ada rata-rata gitu ya. Misalkan George, Dave itu ada nggak di musim dingin berulang? Ada, betul, bisa nih. Dave apple sekian, Dave anggur sekian, Dave jeruk di musim ini di rata-rata. Jadi penjualan si Dave untuk buah-buahan ini sekian gitu ya. Bisa kita average kan, atau mungkin kita ingin kembali ke sum. Cara yang sama, kita pilih sum, tapi saya ingin lihat proporsinya. Proporsinya gimana caranya? Kita klik kanan. Di sini ada show value S, grand total, percent of grand total. Jadi terhadap total ini ya, dia bisa lakukan persentase. Jadi 9%, 5% dan seterusnya ya. Kembali ke yang tadi. Nah, fitur
berikutnya adalah kita ingin report layoutnya tidak seperti ini. Gimana cara ubah layoutnya? Jadi dalam satu kolom ini cukup satu field, dingin di kolom G, kemudian penjual di kolom H gitu ya. Gimana caranya? Gampang, itu tinggal kita klik di tabel pivot, kemudian akan ada muncul menu desain. Di menu desain ada namanya report layout, kemudian pilihlah yang bukan show in compact form. Ini adalah bentuk compact. Yang kita inginkan adalah bentuk tabular. Kita tinggal klik tabular, maka akan dipindahkan dari kolom G ke kolom H untuk penjual, untuk atribut kedua. Kalau ini kita tukar, boleh kita tukar. Jadi penjual di kolom 1, musim di kolom kedua gitu. Boleh, silahkan, terserah ya, suka. Maaf. Nah, ini ada subtotal nih. Subtotal ini ingin kita hilangkan. Gampang, kita tinggal klik aja di subtotal sini. Do not show subtotals. Akan hilang. Bisa tukar lagi ini. Ya, kita bisa lihat di setiap musim penjual itu siapa saja. Kemudian kita ingin lagi tambahkan if else-nya atau kondisinya, yaitu buahnya apa sih yang dijual. Buahnya apa yang dijual? Saya ingin buah yang dijual itu diletakkan di kolom, boleh. Nanti akan terlihat begitu. Anggur, apelnya ada di kolom. Boleh juga sih ditaruh di row, karena dia row fields ya, cocoknya di row. Coba aja kita letakkan di sini, akan seperti ini. Lebih enak ya dibaca ke bawah gitu. Ya, kita bisa lihat di sini masing-masing produk itu oleh penjualnya dijual berapa banyak di setiap musimnya gitu ya. Kita bisa lihat. Atau kita hanya ingin lihat tidak lihat penjual tapi langsung produknya gitu di setiap musim, bisa tinggal dikeluarkan aja si penjual itu dari row ini. Kita tarik keluar, kita bisa lihat bahwa di musim dingin ada banyak yang bisa dijual ya, ada 4 jenis buah. Ini juga di musim gugur sama, tapi di musim panas juga sama banyaknya. Tapi ada sayur di sini. Nah, begitu ya. Jadi kita akan sangat mudah melakukan agregasi dengan kondisi-kondisi yang dinamis sesuai keinginan kita dan langsung dikalkulasi tanpa kita harus mengetikkan rumus. Kemudian ada fitur lainnya adalah grouping nih, grouping. Atau ini dulu ya, flexible sources. Flexible sources itu ketika sumber data ini bertambah datanya, maka si tabel pivot hanya perlu melakukan klik refresh untuk updating data yang baru. Jadi dia langsung menarik data terbaru ke sini. Nah, untuk mengaktifkan refresh data terbaru itu kita harus ubah tadi ini. Data ini harus kita konversi menjadi format stable ya. Stable. Kalau di convert hanya atas range, itu tidak akan bisa kita lakukan refresh sekaligus. Tapi kita perlu lagi menandai di mana wilayah data kita gitu, harus diblok lagi. Kalau dengan tabel, dia otomatis membentuk sebuah baris baru yang akan menjadi sumber data baru bagi pivot. Misalkan saya mau menambahkan di musim gugur, yaitu penjual baru, misalkan Robi menjual apel dengan jumlah 100. Nah, ini sudah terbentuk masuk ke baris tabel yang tadi. Tabel berapa di sini? Tabel 7. Tabel 7 ini udah otomatis expand ya, menambah. Sehingga ketika kita refresh di sini, maka otomatis data terbaru akan masuk. Caranya kita tinggal pivot table analyze, refresh. Refresh akan muncul harusnya di musim gugur. Musim gugur ini ada Bu Robi ya. Robi di sini belum muncul. Coba ya kita breakdown ke penjual di sini. Penjual. Nah, di sini. Di musim gugur, Robi masuk tuh di sini 100. Ya.
katakan kita mau ada tambahan lagi nih, gugu di musim semi. Robi menjual lagi. Robi menjual misalkan labu banyak 200. Coba kita refresh di sini. Refresh, lihat di musim semi, langsung masuk Robi itu. Jadi dia automatically expand blocking areanya karena format ini sudah menjadi format tabel. Lain kalau masih format area ya, dia perlu 2 langkah untuk melakukan refreshing. Kita blocking dulu di mana area yang terbaru sampai ke misalkan ke sel 52 di sini ya. Baru kita refresh, baru masuk. Kalau dengan format tabel tidak perlu. Ya. Kita hapus saja dulu ini. Hapus. Bisa kita ini. Kita refresh. Ya, ini blank karena kosong, kita harus hapus ini. Ini bisa nggak ya? Bisa karena nutup ke sini ya. Oke, nggak apa-apa, begini juga kita tambahkan aja memang padanya tadi begini ya. Oke, tabel baru. Nah, berikutnya adalah fitur berikutnya adalah grouping. Nah, ini menarik, grouping. Jadi kita bisa custom si tabel ini, si tabel pivot ini sesuai keinginan kita. Misalkan gini, di sini ada beragam produk ya. Produk kita gunakan aja gini. Produk ini ingin kita kelompokkan. Di sini ada produk, kalau kita amati ada produk buah, ada produk sayur ya. Saya mau kelompokkan nih yang produk, yang sayur dan yang buah. Coba ya kita kelompokkan. Tinggal kita klik, control klik. Untuk anggur apel adalah buah, blueberry juga buah, jeruk buah, labu kuning buah bukan ya, labu kuning mungkin buah ya, labu ini buat sayur gitu ya. Kemudian pisang buah, stroberi buah. Nah, inilah buah yang akan kita kelompokkan. Produk-produk yang akan kita kelompokkan menjadi kelompok atau kategori produk buah dan sayur. Tinggal kita klik kanan, kemudian ada grup, kita klik grup. Nah, maka akan muncul grup 1 di mana isinya adalah ini. Saya mau bikin grup 2 adalah sayuran. Ini kita klik aja, kontrol klik ya. Kemudian klik kanan, grup. Nah, grup ini kita ganti dengan namanya, gampang, kita klik aja di sini. Ganti dengan sayur misalkan. Sayuran. Yang ini kita ganti dengan buah-buahan. Buah-buahan ya. Buah gitu ya. Nah, nanti muncul tuh di sini ada produk 2. Produk 2 itu sebetulnya isinya buah dan sayuran. Jadi ini bisa kita pakai ulang. Misalkan kita ingin produk 2 jualannya berapa? Tuh, langsung. Produk 2 terdiri dari buah dan sayur. Saya ingin ubah produk 2 menjadi mungkin kelompok produk ya. Kelompok titik produk. Kelompok produk buah sekian penjualan, sayuran sekian. Itu fungsi atau fitur grouping. Ya, kemudian ada lagi fitur lainnya adalah substitute blank. Nah, substitute blank ketika kita menemukan data yang blank, misalkan data blank ini ada blank, kita refresh ya di sini. Itu berdasarkan apa? Musimnya. Coba kita lihat di musim. Ada nggak yang blank untuk penjualan tertentu atau penjual tertentu ya? Saya lihat di sini belum kelihatan ya. Di sini ada si Robi itu blank. Robi ada yang blank nggak di apa penjualan apa Robi di apel. Mana apel? Oh, belum kelihatan apelnya di sini. Produknya nih soalnya. Ini kita buang. Nah, ini lihat Robi di musim apa dia blank gitu ya, nggak kelihatan ya. Semi di musim semi Robi
apa itu, apel blank, jadi tidak dikeluarkan sebetulnya. Nah, kalau menemukan nanti di sini teman-teman ada menemukan blank, kita bisa ganti sebetulnya blank itu dengan angka tertentu gitu ya. Di sini apa ya, di sini ada ininya kok, menunya. Format cell atau bukan format cell. Kita cari di pivot table option kalau nggak salah nih. Nah, ini kalau ketemu format nih for empty cell, kita bisa gantikan di sini. Misalkan angka 0 atau angka tertentu ya. Bisa kita gantikan di sini. Itu salah satu fiturnya, atau kita tidak centang gitu. Apa? Kalau menemukan error juga bisa kita gantikan angka itu di error tersebut dengan misalkan NA atau not available gitu ya. Bisa seperti itu. Ini adalah fitur pivot option ya. Oke, ini segini. Kemudian fitur berikutnya ada double click to show granular data. Nah, ini kalau kita ingin tahu lebih detail datanya itu sebetulnya mudah. Tinggal kita klik aja di produk misalkan. Produk nanti akan di breakdown. Ini klik 2 kali aja di sini. Saya mau berdasarkan choose the field containing the details you want to show, apa salah satu misalkan saya ingin lihat kelompok produk nih. Oh, di sini di angka ini kita double klik. Nah, akan muncul seperti ini. Rincian ya. Rincian data. Misalkan gini, kita apa ya, misalkan ini kita buang aja deh. Musim. Ya, di sini saya ingin lihat rincian. Maka dia akan buka tuh rinciannya. Tadi kan kita lihat di sini. Di musim dingin ada penjualan 4.100. Nanti kalau di double klik nanti akan dirinci di musim dingin itu siapa penjualnya, kemudian siapa saja penjualnya, apa produknya, berapa unit. Nah, begitu akan digranulasi, digranularity ya, didetailkan gitu maksudnya, didetailkan. Jadi datanya lebih granular. Musim gugur sama, tinggal klik aja angkanya di sini. Dia akan muncul di sheet baru tuh, musim gugur tuh begini rinciannya gitu. Bisa kita hapus lagi. Nah, jadi untuk meng-create itu mudah, meng-create detail data gitu ya, kan sangat mudah. Kita hapus. Oke, nah, ada lagi mungkin ini fitur berikutnya. Show filter short ya, show filter. Kita ingin tambahkan filter di atas ini, bisa. Kita tinggal ada filter di sini ya. Filter apa? Misalkan filternya produk, taruh di filter. Dia akan muncul nih di baris baru. Kita bisa pilih satu, kalau ini satu-satu ya. Bisa lebih dari satu, multi item, tinggal kita klik aja di sini. Kita bisa centang begini. Jadi sebuah filter. Di musim dingin itu produk apel dan anggur sekian, gugur sekian. Ini akan memudahkan ya. Atau kita juga bisa melakukan sort data ini. Sort. Saya mau ini dari kecil ke besar. Gimana caranya? Nah, di sini ada tanda panah ke bawah. Kita klik ya. Kemudian more sort option kita pilih. Nah, di sini akan ada pilihan berdasarkan apa sortasinya, diurutkannya. Apakah berdasarkan musim atau berdasarkan angkanya. Kita bisa pilih, saya mau berdasarkan angkanya. Dari yang kecil ke besar. Dari kecil ke besar mungkin ini ya, A ke Z ya, coba. Nah, gitu. Jadi klik di sini di row fields. Kemudian ada pilihan di sana more sort option untuk bisa si ini yang
Di sort bisa juga angka yang di sort, tinggal kita pilih aja di sini. Mau ascending apa mode scanning tinggal pilih di sini. Ya. Jadi begitu luasa kita melakukan otak-atik data gitu ya. Oke, berikutnya show report each filter. Nah, kita ingin hasilkan report ini berdasarkan masing-masing filter. Sini ada banyak filternya ya. Saya nggak mau terlalu banyak, saya ganti aja filternya tidak produk tapi kelompok produk gitu ya. Kelompok produk, saya ingin bikin report seperti ini. Ada penjualnya di sini, mungkin di kolom ya seperti ini. Saya ingin bikin report berdasarkan masing-masing kelompok produk, yaitu buah dan sayuran. Kalau kita bikin ini kan kalau banyak kan repot ya. Kalau kita bikin satu-satu ya seperti ini, kita misalkan kita boleh copy gitu ini report ini, terus kita mungkin gini ya, mungkin ganti ininya filternya kita ganti misalkan dengan buah gitu ya. Buah dulu gimana, kemudian yang sayur gimana. Sayur kita print copy lagi, bikin lagi, itu akan lama gitu ya, akan waktu. Bagaimana cara cepatnya? Cara cepatnya sebenarnya kita klik aja ini di sini. Kemudian ada di sini pivot table nih, di pivot table analyze. Klik aja di sini, kemudian ada option. Tinggal kita klik show report filter pages. Kita klik aja ini. Berdasarkan kelompok produk ya, di sini kelompok produk. Maka akan dibikin report berdasarkan kelompok produk. Karena tadi saya ini sudah saring, jadi cuma buah yang muncul. Harusnya dua-duanya. Kita hapus dulu ini. Di sini misalkan ini kita buka dulu ya filternya, jadi all atau gini. Dan saya ingin bangun berdasarkan kelompok produk si laporan pivot ini. Tinggal kita klik di sini. Option, di sini ada report ya, show report filter, tinggal klik di sini berdasarkan kelompok produk, maka akan muncul dua report berdasarkan kelompok produknya. Ini kelompok buah, kelompok sayuran, langsung di generate gitu ya secara otomatis gitu. Jadi memudahkan kita untuk membuat report. Kemudian slicer terakhir, slicer ini untuk memotong-motong data juga. Tidak kalau ini kan repot ya, kita harus buka kemudian milih. Gimana kalau langsung aja deh gitu, supaya nggak repot. Tinggal kita klik aja di sini. Kemudian di pivot table analyze ada yang namanya insert slicer. Tinggal kita klik insert slicer, yang mau jadi slice yang mana. Oh, kalau gitu saya mau jadikan slice itu katakan kelompok produk aja deh, kelompok produk. Oke. Maka akan muncul seperti ini. Tinggal kita klik di sini, langsung berubah. Slicernya juga bisa kita atur ya, jadi lebih bagus. Misalkan bikin 2 kolom, jadi 2 kolom seperti ini bisa. Ya. Ini kita pilih di sini, langsung berubah angka-angkanya ya. Jadi ketimbang pakai ini yang repot, kita lebih baik pakai slicer gitu. Kemudian ini kosong kelihatan. Kemudian kita ingin sajikan ini dalam berupa grafik ya, pivot chart namanya ya. Pivot chart tinggal kita klik di sini. Kemudian ada insert di sini. Insert, kemudian ada recommended chart. Boleh kita klik juga di sini. Oke, misalnya kita pilih ini. Nah, langsung muncul seperti ini. Ini juga automatically akan berubah sejalan dengan perubahan data di sini. Misalkan saya ubah di sini, saya tambahkan data. Musim panas ada siapa? Roger misalkan. Dia jual labu kuning sebanyak 1000.
maka data di sini juga akan ikut berubah ketika kita lakukan refreshing. Nggak kelihatan ya, refresh. Kelihatan ya. Oh, mungkin karena dia kelompoknya buah-buahan ya. Coba mana sih tadi? Nah, buah-buahan. Tuh, lihat. Buah-buahan akan muncul dia. Roger 1000 ya. Roger masuk tuh ke sini. Awalnya kan enggak. Karena apa? Karena dia bukan di sayuran kelompoknya si apa labu kuning itu ya. Labu kuning masuknya ke buah-buahan gitu. Kalau mau dua-duanya ditampilkan ya, ini slicernya di clear aja. Slicernya tinggal di clear. Nah, gitu. Muncul deh semua jual di sini. Ini juga bisa kita angkat atau kita pakai ya di sini. Kita mau jadikan slicer juga boleh di sini. Tuh. Otomatis ya dia bisa menyesuaikan si grafik ini. Ini bisa dihapus lagi. Nah, si tombol-tombol ini juga bisa kita hilangkan sebetulnya dengan cara apa di sini? Ada di sini di sini. Nah, ini field button. Field button bisa kita angkat. Jadi langsung grafiknya aja yang sudah fix misalkan kita bikin. Seperti itu. Itu fungsi pivot chart, mungkin bisa dikembangkan sendiri ya. Teman-teman bisa explore sendiri. Di sini bisa banyak fitur untuk menambahkan angka di barnya, menambahkan ganti warna, ganti latar belakang dan sebagainya, bisa diatur sama halnya dengan kita bikin chart biasa. Nah, hanya dia bagusnya terkoneksi ke sumber data yang dimana ketika sumber data berubah kita bisa refresh, dia automatically berubah gitu. Oke, itu dulu ya yang bisa saya bagikan. Semoga teman-teman mau terus mengeksplor dan mau mencoba sendiri sehingga lama-lama terbiasa dan terampil gitu jadinya ya. Itu dulu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tips tutorial yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.